Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantiar Nurrahma. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis etika kehumasan dalam penanganan kontroversi produk makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai kasusnya. Sebagai seorang beauty enthusiast sekaligus mahasiswi ilmu komunikasi, saya menyadari betapa pentingnya kepercayaan publik terhadap suatu brand kosmetik. Produk kecantikan bukan hanya sekedar barang konsumsi, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas, kepercayaan diri, bahkan rutinitas sehari-hari penggunanya. Maka, ketika konsumen merasa dikhianati oleh brand yang mereka percaya, dampaknya tidak hanya sebatas pada loyalitas, tetapi juga pada reputasi jangka panjang perusahaan. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian saya secara pribadi adalah kontroversi seputar produk makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream. Produk ini sebelumnya sangat populer karena dianggap nyaman di bibir, tahan lama, dan cocok untuk berbagai tone kulit Indonesia. Namun, pada pertengahan 2023, mulai bermunculan banyak keluhan dari konsumen yang merasa bahwa kualitas produk tersebut menurun drastis. Mereka menyebutkan bahwa teksturnya kini terasa lebih kering dan mudah crack. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa efeknya tidak nyaman dipakai lama-lama. Yang menjadi masalah bukan hanya perubahan kualitas, tetapi ketidakterbukaan pihak makeover terhadap perubahan formula tersebut. Konsumen merasa tidak diberi informasi bahwa ada perbedaan dari versi sebelumnya. Hal ini membuat mereka merasa seperti ditipu secara halus, lalu mereka membeli dengan ekspektasi lama, tetapi mendapatkan kualitas baru yang tidak disukai. Sebagai konsumen sekaligus mahasiswa yang belajar tentang komunikasi dan etika kehumasan, saya merasa kasus ini layak dikaji secara mendalam dari perspektif etika PR. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana respon dari pihak makeover terhadap isu tersebut? Respon makeover terhadap keluhan konsumen terbilang minim dan tidak terstruktur. Mayoritas tanggapan diberikan melalui kolom komentar media sosial, terutama Instagram dan TikTok, dan tidak berbentuk pernyataan resmi atau klarifikasi melalui kanal komunikasi utama mereka. Dalam beberapa komentar, pihak makeover menyebutkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada kandungan produk dan perubahan tekstur bisa terjadi karena batch produksi atau cara penyimpanan. Namun, respon ini terasa sangat teknis dan tidak menyentuh inti kekhawatiran konsumen. Brand tidak mengakui adanya perubahan formula secara eksplisit, bahkan tidak menunjukkan data atau dokumentasi yang bisa membuktikan klaim mereka. Dalam pandangan saya, brand terlalu defensif dan cenderung menutupi permasalahan dengan bahasa yang aman tetapi tidak menyelesaikan masalah. Yang menjadi catatan penting adalah ketidakhadiran komunikasi proaktif dari pihak PR makeover. Tidak ada video klarifikasi, press release, atau bentuk komunikasi dua arah yang nyata. Padahal dalam dunia beauty, transparansi adalah nilai yang penting karena konsumen sangat kritis terhadap bahan, kenyamanan, dan efektivitas produk. Seperti yang sudah saya tuliskan dalam PPT ini, yang pertama ada contoh lainnya yaitu menegaskan tidak ada perubahan signifikan. Yang kedua ada mengklaim produk tetap sesuai standar, lalu memberikan tanggapan di kolom komentar, dan menyebut kemungkinan batch atau penyimpanan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu analisis respon berdasarkan etika kehumasan. Dalam menganalisis etika kehumasan makeover, saya menggunakan prinsip-prinsip etika PR yang diajarkan di perkuliahan, seperti keterbukaan, tanggung jawab sosial, kehandalan, dan advokasi. Untuk yang pertama, yaitu transparansi, makeover gagal menunjukkan transparansi. Perubahan pada produk tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada konsumen. Ketika produk yang sama dari segi kemasan namun berbeda kualitasnya beredar, tanpa pemberitahuan, ini bisa dianggap sebagai bentuk tidak jujur dalam komunikasi pemasaran. Padahal, prinsip keterbukaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik apalagi di industri kosmetik yang sangat sensitif terhadap perubahan sekecil apapun. Lalu, untuk selanjutnya yaitu kehandalan. Ketika konsumen mengeluh secara masif, brand harus mampu menunjukkan kehandalan dalam menanggapi masalah tersebut. Dalam kasus ini tidak ada investigasi terbuka,
Tidak ada pernyataan ilmiah dan tidak ada itikat untuk melakukan pembuktian melalui uji independen. Semua tanggapan hanya bersifat reaktif. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Saya melihat tidak ada indikasi bahwa makeover menganggap serius keluhan konsumennya. Responnya cenderung normatif dan tidak berorientasi pada solusi. Padahal sebagai brand besar yang sudah dipercaya banyak konsumen Indonesia, makeover memiliki tanggung jawab sosial untuk mendengarkan suara komunitasnya secara aktif dan penuh empati. Untuk yang terakhir, yaitu advokasi. PR seharusnya berperan sebagai jembatan antara perusahaan dan publik. Dalam kasus ini, PR tidak terlihat melakukan fungsi advokasi terhadap kepentingan publik. Tidak ada ruang diskusi dibuka, tidak ada polling atau survei, dan tidak ada bentuk keterlibatan aktif lainnya. Dari keempat poin di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kehumasan makeover dalam kasus ini jauh dari prinsip etika profesional yang seharusnya dijalankan oleh praktisi PR. Seharusnya PR tidak hanya mengamankan citra, tapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan publik berdasarkan kepercayaan dan keterbukaan. Part terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, menurut pandangan saya, penanganan PR makeover terhadap kontroversi perubahan formula Power State Transfer Proof Matte Lip Cream tidak mencerminkan perilaku etis dalam kehumasan. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum, namun secara moral dan profesional, makeover gagal menunjukkan empati, keterbukaan, dan tanggung jawab terhadap konsumennya. Sebagai seorang beauty enthusiast, saya paham bahwa reformulasi produk bisa terjadi karena banyak alasan, bisa karena regulasi, ketersediaan bahan baku, atau upaya meningkatkan kualitas. Namun, yang menjadi masalah adalah cara perubahan itu dikomunikasikan. Publik tidak diberi ruang untuk tahu, memahami, atau bahkan sekedar bertanya secara langsung. Di era digital ini, keterlibatan konsumen sangat besar. Mereka bukan hanya pembeli, tapi juga komunitas aktif yang bisa mengangkat atau menjatuhkan reputasi sebuah brand. Jika makeover tidak segera berbenah dan membangun ulang komunikasi yang jujur serta terbuka, maka kepercayaan yang telah mereka bangun secara bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu krisis yang tidak ditangani secara etis. Etika kehumasan bukan hanya soal teori, tapi tentang sikap profesional dan tanggung jawab moral terhadap publik yang menjadi dasar keberlanjutan sebuah brand. Dan dalam kasus ini, PR makeover harusnya bisa lebih baik. Harusnya brand proaktif memberi penjelasan dan membangun dialog terbuka dengan konsumennya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.